peristiwa inilah yang begitu menghancurkan hati Daud. Anaknya saling bunuh, anaknya menodai adik sendiri, anak sulungnya menodai akan adik tirinya, yang half sisternya itu. Terjadi hal-hal yang mengerikan, saudaraku, di dalam poligami yang terjadi bahkan oleh Raja Daud. Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini saya akan membahas satu topik yang tentunya kita semua sebetulnya sudah paham, tapi karena seringkali ini menjadi bahan pertanyaan, khususnya dari orang-orang yang memang iseng bertanya tentang hal ini, tentang topik ini, maka kita perlu membekali diri dengan pengetahuan firman yang memadai, yaitu tentang poligami. Saudaraku, sebelum kita masuk dalam pembahasan Alkitab, saya ingin menegaskan bahwa di dalam kekristenan kita tidak mengenal praktek poligami. Kita harus pegang itu terlebih dahulu. Nah, apa yang kita jelaskan ini adalah penelitian firman Tuhan dari Alkitab ini secara lengkap begitu ya. Tentunya tidak terlalu lengkap, tapi garis besar saya akan coba kemukakan. Kita adalah umat perjanjian baru, saudaraku, dan di dalam perjanjian baru tidak ada praktek poligami. Tetapi biasanya orang mengajukan pertanyaan dan mengemukakan contoh-contoh di perjanjian lama. Pernah satu kali dalam sebuah pertemuan, ya pertemuan informal begitu, ada beberapa bapak yang bertanya pada saya. Dia tanya, "Loh Pak, sebetulnya di dalam Alkitab itu poligami itu apakah dilarang?" Begitu. Ya tentunya ini nggak bisa dijawab dengan singkat, saudaraku. Ini perlu penjelasan dan kali ini saya akan coba angkat topik tersebut. Nah, kita lihat saudaraku, di perjanjian lama memang praktek poligami itu masih diizinkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lihat akibat dari poligami itu adalah pusing kepala. Contoh yang pertama yaitu Abraham, bapak orang beriman. Nah, Abraham kalau sudah lihat di dalam Kejadian 16, ya kita baca aja ya saudaraku ya, ayat yang pertama. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku ini, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Ini kan akibat dari ketidakpercayaan, ketidaksabaran dari Sarai ketika dia menerima janji Tuhan bahwa dia akan punya keturunan. Dan dia kutak-katik mungkin melalui cara ini, jadi pakai cara-cara akal manusia yang bodoh itu. Yang anehnya saudaraku dikatakan, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ini Abram ini juga ngawur ya saudaraku ya. Ayat 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi gundik gitu ya saudara ya. Ayat 4, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Nah, ini problem pertama sudah muncul, saudaraku. Yaitu apa? Inisiatif dari Sarai sendiri. Ini loh, hambaku, yaitu Hagar. Nah, pada zaman itu, seorang hamba itu, kalau dia milik dari nyonyahnya, ya dia itu sepenuhnya di bawah kekuasaan nyonyahnya. Jadi mestinya begitu, tapi ini kan manusia, saudaraku, kan bukan binatang. Kalau binatang ini miliknya ini, dia bisa menjadi anjing satu tuan dari milik tuannya gitu bisa kalau binatang. Tapi kalau manusia kan pikirannya
Bisa macam-macam, saudaraku ya, emosinya bisa macam-macam. Dan itu yang terjadi, meskipun dia adalah budaknya Sarai, tapi ketika dia diambil istri oleh Abram, ya, dan dia mengandung, dia lihat nyonyahnya itu mandul, dikatakan, ya, ia memandang rendah akan nyonyahnya itu. Nah, Sarai sakit hati, saudaraku. Ini problem, saudara. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ini Sarai ini ya payah ini. Mestinya ya dia tanggung jawabnya dia sendiri, dia yang nyuruh kok. Itu bukan inisiatifnya Abram untuk menikahi akan Hagar itu. Penghinaan yang kuderita adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Ya, ini pusing, saudaraku. Dan kalau sudah baca lebih lanjut, wah itu panjang, saudara. Sampai akhirnya ditindas, si Hagar ini, Hagarnya nggak berani sama nyonyanya, ditindas nggak tahan, dalam kondisi hamil dia lari. Dia melarikan diri. Tapi Tuhan berfirman dan dia akhirnya kembali. Nah, saudara, sampai lahirlah Ismail, kan begitu ya. Ismail lahir. Tapi ternyata Tuhan tidak berkenan. Bukan Ismail yang aku mau. Aku mau anak yang dari istrimu. Dari Sarai. Yang waktu itu namanya masih Sarai. Yang nanti diubah menjadi Sarah itu. Nah, inilah problem yang muncul ketika poligami itu terjadi. Itu Abram, saudara. Nah, ada lagi siapa? Yakub. Yakub ini juga antik ini kisahnya. Yakub ini kan dia melarikan diri ke pamannya, ke kakak dari maminya, ya dari ibunya, Laban. Kemudian di sana dia jatuh cinta kepada Rachel. Laban yang punya 2 anak perempuan, yaitu Lea dan Rachel. Dia ditipu, saudaraku, setelah dia perjanjian dia kerja pada pamannya 7 tahun, dia mestinya dapat Rachel, tapi ditipu dikasih Lea, kakaknya. Waktu dia protes, dia bilang, bagaimana kok engkau janjikan Rachel kok dapatnya kakaknya, aku tidak cinta pada Lea, aku cintanya pada adiknya, pada Rachel. Ini mertuanya berkata, wah ini aturan enggak boleh, harus kakak dulu. Nah akhirnya untuk kamu dapat adiknya, kamu harus kerja 7 tahun lagi. Kasihan ya Yakub ini ya. Nah saudaraku, apapun penyebab dia akhirnya punya 2 istri, yaitu Lea dan Rachel, sebenarnya bukan niat dari Yakub punya 2 istri ya. Niatnya itu dia tuh cuma cinta pada Rachel, tapi karena waktu itu poligami memang sesuatu yang wajar terjadi, maka dianggap biasa, maka dia punya 2 istri. Nah, Lea kandungannya dibuka oleh Tuhan. Kejadian 29, kita nggak usah baca, saudaraku. Lahirlah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Wah, kemudian lahir 4 pemuda, ya, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Kemudian Rachel lihat itu, waduh aku kok mandul, aku nggak punya anak, bagaimana nih caranya? Kemudian Rachel sama seperti ini, seperti Sarai itu ya, dia ambil budaknya yang namanya Bilha, disuruh dijadikan istri, gundik begitu ya, diberikan kepada Yakub supaya dia punya anak. Padahal dia bukan anak kandungnya dia, itu anak yang lahir dari Bilha, dari budaknya. Kemudian lahirlah Dan dan Naftali. Nah, Lea lihat itu. Ya, dia pikir aku sudah tidak punya anak lagi nih, sudah punya anak 4. Dia ambil juga Silpa, saingan saudaraku. Dia ambil Silpa, itu budaknya dia, diserahkan kepada Yakub, dan kemudian lahirlah Gad dan Asyer. Terjadi persaingan antara kakak adik ini sampai peristiwa buah dudaim itu, ya, jadi istrinya
disewakan itu, maka Lea akhirnya bisa melahirkan lagi Isakar, Zebulon, dan yang terakhir yaitu Dina. Jadi Lea ini punya 7 anak, saudaraku, yang satu perempuan ya, Dina. Dan Rachel pun pada waktunya diberkati Tuhan dengan Yusuf. Dan terus berlangsung sampai pada waktu akhirnya mereka meninggalkan akan Laban, dan lahirlah Benyamin yang juga sekaligus merupakan hari kematian dari Rachel. Saudaraku, problem yang ada yaitu persaingan antara kakak adik yang menjadi 2 istri dari Yakub ini. Jadi kalau saya menyimpulkan, poligami itu problem. Problem yang memusingkan. Kemudian Elkana. Nah ini juga di 1 Samuel 1 ya, kita nggak usah baca saudaraku. 1 Samuel 1 itu diceritakan dia punya 2 istri, karena yang pertama Hana itu mandul, dia punya istri kedua yaitu Penina, dan Penina ini melahirkan beberapa anak. Nah Hananya sakit hati luar biasa, sampai pergi ke rumah Tuhan menangis-nangis di sana, hatinya pedih. Akhirnya Tuhan memberkati, dia melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Nah saudaraku, itu ada di dalam 1 Samuel 1 ayat 6 dan 7, saudara bisa baca sakit hatinya Hana. Jadi yang ada adalah penderitaan dari istri-istri tersebut. Persaingan terjadi, memandang rendah satu sama lain, kemudian terjadi sakit hati, kepahitan, dan sebagainya. Siapa lagi, saudaraku, di perjanjian lama yang mau diangkat jadi contoh poligami? Daud, saudaraku. Daud punya banyak istri. Istrinya banyak, karena dia raja, saudaraku. Sebagai raja itu biasa, itu punya beberapa istri begitu. Tapi akibatnya apa, saudara? Akibatnya anak-anaknya dari ibu yang berbeda ini nggak rukun, saudaraku. Dan peristiwa yang paling mengerikan, yang tentunya ini merupakan hukuman dari Tuhan terhadap dosa Daud, yaitu jadi anak yang sulung dari Daud itu, yang lahir di Hebron itu adalah Amnon. Amnon itu anak sulung, dia putra dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Ya, nanti saudara bisa selidiki. Kemudian anak yang ketiga itu namanya Absalom. Ini dari ibu yang lain, dari Maaka. Maaka itu ibunya Absalom. Dia putri Raja Gezur, itu Absalom. Absalom ini ganteng luar biasa, saudaraku, cakep sekali. Dan saya nggak tahu, mungkin mamahnya cantik sekali, sehingga putranya Absalom ini dikatakan sangat cakep, sangat tampan. Dia punya adik sangat cantik, namanya Tamar. Dan saudaraku, kisah yang sangat-sangat mengerikan terjadi dalam keluarga Daud. Amnon jatuh cinta pada adik half sisternya dia, adik tirinya dia, yaitu Tamar. Dan ya singkat cerita, saudara bisa baca sendiri, dia memperkosa adiknya dengan akal yang licik, dia memperkosa adiknya, kemudian setelah diperkosa adiknya, dia jadi benci, yang tadinya cinta kemudian jadi benci, jadi sebetulnya itu hawa nafsu, setan. Kemudian adiknya itu diusir, dan adiknya ini sedih sekali karena sudah dinodai oleh kakak tirinya itu, oleh Amnon. Absalom yang adalah kakak kandung dari Tamar ini, ngelihat itu dia marah sekali, dia simpan dendam. Dan dendam itu pada waktunya menjadi pembunuhan atas Amnon. Dan peristiwa inilah yang begitu menghancurkan hati Daud. Anaknya saling bunuh, anaknya menodai adik sendiri, anak sulungnya menodai akan adik tirinya yang half sisternya itu. Terjadi hal-hal yang mengerikan, saudaraku, di dalam poligami yang terjadi bahkan oleh Raja Daud. Salomo nggak usah ditanya, saudaraku. Salomo ini ya kita sudah bahas kemarin, punya 700 istri dan 300 gundik. Kenapa 700 istri? Istri karena dari kaum bangsawan, yang bukan kaum bangsawan jadikan gundik. 1000 totalnya. Itu kan mengumbar hawa nafsu hanya karena dia adalah seorang raja yang kaya raya dan sukses. Akibatnya dia jatuh dalam penyembahan berhala karena dia mengikuti akan
istri-istrinya yang adalah para penyembah berhala. Saudaraku, inilah gambaran perjanjian lama. Kalau saudara mau lihat bahwa di perjanjian lama kok diperbolehkan. Memang belum ada peraturan yang menetapkan poligami itu dilarang. Tetapi akibatnya saudara bisa lihat. Tidak ada yang membawa kebahagiaan. Selalu membawa kesedihan, duka cita, ketidakadilan itu, dan bahkan pertikaian dan pembunuhan. Itu yang terjadi. Nah sekarang bagaimana dengan perjanjian baru? Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Matius 19, saudaraku. Matius 19 ayat yang keempat dan kelima, saya bacakan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ayat 5, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyitir ini dari perjanjian lama. Dari peristiwa penciptaan Adam dan Hawa, dikatakan bahwa laki-laki itu pakai kata anthropos dalam bahasa Yunaninya, itu a man, satu orang. Jadi tunggal, saudara. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Istrinya itu gunai. Ya, guna ini juga a woman, a wife, a lady. Jadi seorang wanita yang menjadi istri. Gitu. Jadi satu dan satu, keduanya menjadi satu daging. Sudah satu daging, ini suami dan istri menjadi satu daging. Nah kalau dia menjadi satu daging dengan perempuan lain, lah terus bagaimana? Itu dua daging kan berarti, ya kan? Bukan satu daging lagi. Faham saudara? Ini isi hati Tuhan sejak semula. Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, dia menjelaskan. Tegas. Makanya tadi saya awali bahwa dalam kekristenan tidak dikenal akan praktek poligami. Saudaraku ya, suami dengan istri lebih dari satu. Kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Tesalonika 4, ayatnya yang ketiga dan keempat. Ini sebuah nasihat, saudaraku ya. Nasihat supaya hidup kudus. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, bukan 4 orang, bukan, seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, mengapa poligami? Karena satu istri nggak cukup. Harus ada yang lain. Karena dia punya duit, dia punya kekayaan, dia punya posisi begitu ya. Satu nggak cukup, jadi 2, 3, hawa nafsu, saudara. Nanti ada yang cantik, tambah lagi. Bahkan di dalam penjelasan seorang tokoh agama, ini tentunya bukan kekristenan, saudara, agama lain. Dia katakan begini, kalau sudah 4 bagaimana mau nambah 1? Gampang, ceraikan salah satu. Sadis ya. Jadi wanita itu tidak ada harganya itu dalam pengertian itu, pengertian keyakinan mereka. Ya tapi memang beda saudaraku, di dalam Tuhan. Coba kita lihat ya, di dalam Tuhan itu 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Ini saya carikan 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Saudaraku, 2 ayat ini itu menunjukkan betapa Tuhan itu ingin supaya kaum wanita ini benar-benar diangkat derajatnya.
Seakan-akan Tuhan mau katakan, kamu laki-laki mau ngerendahkan wanita, kamu lahirnya dari wanita. Kamu mau memperlakukan wanita seperti apa? Lihat ibumu yang telah melahirkan engkau dengan pertaruhan nyawa, yang mengandung engkau selama 9 bulan. Itu seorang wanita. Jadi penghargaan seorang laki-laki Kristen terhadap wanita itu seperti ayat ini. Tidak ada laki-laki tanpa wanita. Dan wanita juga tanpa laki-laki nggak ada, saudaraku, ya kan? Jadi dengan demikian kesetaraan gender, tentunya meskipun ada hierarki antara pria dan wanita di dalam pengajaran firman Tuhan, tetapi kesetaraan gender dalam hal dalam hal bagaimana perlakuan terhadap kaum wanita, itu Alkitab Perjanjian Baru sangat jelas mengatakan. Saudaraku, saya berharap dalam terang firman Tuhan, Perjanjian Baru, kita tahu bahwa tidak ada yang namanya poligami. Ya, lain kali saya akan membahas tentang bagaimana kalau sudah terlanjur poligami sebelum mengenal Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.